Nadia, seorang gadis remaja yang tumbuh besar di panti asuhan, dituduh mencuri di sebuah supermarket. Ia tidak melawan, tidak membela diri, hanya menatap semua orang yang berteriak padanya. Namun, satu kalimat yang diucapkannya dengan tenang membuat seluruh toko terdiam. Di balik kejadian ini, tersimpan kisah hidup yang penuh luka, perjuangan, dan harapan. Cerita ini mengajak pembaca untuk tidak terburu-buru menghakimi, karena setiap orang membawa cerita yang tak terlihat di balik wajahnya. Di sudut kota yang tak terlalu ramai, berdirilah sebuah bangunan tua dengan cat yang mulai mengelupas. Pelang kayunya bertuliskan Panti Asuhan Pelita Kasih, hurufnya sudah pudar dan nyaris tak terbaca dari kejauhan. Tapi disitulah Nadia tinggal, sejak usianya baru menginjak 2 tahun. Pagi itu, seperti pagi-pagi biasanya, Nadia bangun sebelum ayam jantan sempat berkokok. Ia merapikan tempat tidurnya, lalu berjalan perlahan ke dapur. Tidak ada yang membangunkannya. Sudah sejak lama tubuhnya hafal irama waktu, dan ia tak pernah butuh alarm. Dapur panti masih sepi. Ibu Lilis, pengurus panti yang sudah seperti ibu sendiri baginya, belum bangun. Nadia membuka lemari kayu yang nyaris kosong, mengambil beberapa butir telur sisa kemarin, dan beberapa batang wortel layu. Ia mulai mengiris, mengaduk, dan memasak seadanya. Menu sederhana untuk sarapan 8 anak panti lainnya yang lebih kecil darinya. "Aku nggak suka wortel," rengek Aldi, anak paling kecil yang baru berusia 4 tahun. Begitu melihat isi mangkuknya, Nadia tersenyum. "Wortel bikin matamu terang, biar nanti bisa lihat pelangi dari jauh." Aldi melotot, lalu mulai menyuap makanannya pelan-pelan. Setelah semua anak kenyang dan dapur kembali bersih, Nadia bersiap ke sekolah. Ia mengenakan seragam putih abu-abu yang sudah kekuningan di bagian kerah. Sepatunya bukan keluaran terbaru, bahkan sedikit sobek di ujung kiri. Tapi Nadia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, mengeluh tidak akan mengubah apa-apa. Di sekolah, Nadia bukan siapa-siapa. Ia tidak populer, tidak punya banyak teman, dan lebih sering duduk di pojok kelas sambil membaca buku. Tapi satu hal yang membuatnya disukai guru, ia rajin. Nilainya selalu stabil, tidak pernah menyontek, dan jarang sekali absen. Saat teman-teman lain sibuk membicarakan tren media sosial, make up, dan konser boy band, Nadia lebih suka membaca ulang catatan biologi. "Lu tinggal di mana sih, Nat?" tanya Rani, teman sebangkunya suatu hari. "Di panti," jawab Nadia ringan, tanpa beban. "Oh, sorry ya, gue nggak tahu." Nadia tersenyum. "Nggak usah sorry, kan lo cuma nanya." Tapi sejak hari itu, Rani mulai menjaga jarak. Mungkin bukan sengaja, mungkin hanya karena tak tahu harus bicara apa lagi. Dan Nadia, seperti biasa, tidak mempersoalkan. Saat bel pulang berbunyi, Nadia tidak langsung menuju panti. Ia bekerja paruh waktu di sebuah toko buku kecil dekat terminal. Pemiliknya, Pak Yusuf, adalah pria tua yang ramah dan pengertian. Nadia membantu merapikan rak, mencatat stok, dan sesekali menjaga kasir saat Pak Yusuf harus ke belakang. "Nadia, kamu ini kayak malaikat kecil," kata Pak Yusuf suatu sore. "Kerja nggak pernah ngeluh, senyum terus." Nadia hanya terkekeh. Ia tidak merasa dirinya luar biasa. Ia hanya berusaha bertahan. Setelah selesai bekerja, ia berjalan kaki pulang. Di perempatan, ia sempat berhenti, mengeluarkan uang logam dari saku dan memberikannya pada pengamen kecil yang menyanyi sumbang. "Nih, buat makan malam," katanya sambil tersenyum. Anak itu melongo, lalu menerima uangnya dengan ragu. "Kakak sendiri nggak lapar?" tanya si anak polos. "Lapar, tapi aku udah kenyang lihat kamu senyum." Malamnya, Nadia duduk di depan jendela kamar panti. Ia menatap langit malam yang kelabu, tak bertabur bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan dari kejauhan. Ia membuka buku catatannya dan menulis, "Hari ini aku nggak punya apa-apa, tapi aku masih bisa memilih untuk baik." Hidup Nadia memang sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk menarik perhatian siapapun. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan ketegaran yang tidak semua orang punya. Ia hidup bukan untuk dikasihani, tapi untuk bertahan dengan kepala tegak dan senyum yang tak pernah habis. Dan mungkin
Justru karena ia terlalu biasa, tak ada yang sadar bahwa suatu hari nanti, satu kalimat darinya akan mengubah cara orang melihat dunia. Hari Senin pagi datang dengan sedikit kabut yang menggantung di jalanan. Udara masih dingin ketika Nadia berdiri di depan sekolahnya dengan amplop coklat di tangan. Di dalamnya ada surat rekomendasi dari Bu Yanti, guru BK yang selama ini diam-diam memperhatikan Nadia. Magang di toko buku daerah kota, ya, kata Bu Yanti 2 minggu lalu. Kamu anaknya telaten. Pemilik tokonya butuh bantuan 2 minggu. Anggap ini latihan menghadapi dunia kerja. Nadia hanya mengangguk waktu itu. Ia tidak menyangka akan diberi kesempatan seperti ini. Setelah jam pelajaran selesai, Nadia langsung menuju tempat magangnya. Sebuah toko buku kecil bernama Taman Kata, terletak di antara deretan kios dan warung dekat stasiun kota. Toko itu tidak besar, tapi rapi dan penuh dengan aroma kertas yang menenangkan. Pak Edwin, pemilik toko, adalah pria paruh baya berkacamata bulat yang lebih sering mengenakan sweater lusuh. Ia ramah dan agak cerewet soal buku, tapi tak pernah meninggikan suara. Nama, kamu Nadia ya? Langsung aja bantu susun buku di rak fiksi. Dari A ke Z. Kalau ada yang robek, pisahkan. Dan kalau ada pembeli yang tanya, jawab aja yang kamu tahu. Gampang, kan? Nadia mengangguk, lalu mulai bekerja. Tangannya lincah menyusun buku-buku sesuai abjad, mengelap rak dengan kain lap yang diberikan. Ia tidak banyak bicara, tapi memperhatikan semuanya. Setiap hari, sepulang sekolah, ia datang dan pulang menjelang maghrib. Suatu sore, ketika hujan mulai turun dan toko sedang sepi, seorang ibu muda masuk dengan wajah panik. Ia mendorong stroller bayi dan membawa tas belanja plastik yang sudah sobek di ujung. Mas, ada buku mewarnai yang murah nggak? Buat anak saya. Dia suka gambar, tapi saya cuma punya 12.000, katanya sambil menunjuk dompetnya yang bolong. Pak Edwin belum sempat menjawab ketika Nadia menyela. Ada Bu, yang ini cuma 10.000. Isinya lumayan banyak, ada stiker juga, katanya sambil mengambil buku yang disembunyikannya di rak paling bawah. Ibu itu tampak lega. Makasih ya, maaf saya repotin. Nadia hanya tersenyum. Tapi setelah si ibu pergi, Pak Edwin memicingkan mata ke arahnya. Kamu tahu itu buku terakhir dan seharusnya 15.000, kan? Iya Pak, tapi saya tambahin 5.000-nya nanti dari uang saya. Nggak apa-apa. Pak Edwin mendesah. Kamu tahu Nadia, di dunia ini, nggak semua kebaikan dibalas. Kadang malah disalahpahami. Nadia hanya mengangguk pelan. Nggak apa-apa, Pak. Saya cuman kasihan. Anaknya tadi senyum terus pas lihat buku itu. Diam-diam, Pak Edwin menatap. Gadis itu dengan cara berbeda. Bukan sebagai anak magang biasa, tapi sebagai seseorang yang punya empati dalam-dalam di hatinya. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai mengenal pengunjung-pengunjung toko yang unik. Ada kakek tua yang datang tiap Rabu sore hanya untuk membaca koran bekas. Ada anak kecil bernama Dira yang selalu minta dibacakan cerita. Dan ada mahasiswa bernama Reno yang sok tahu tapi sering salah harga buku. Nadia, kamu tahu nggak, buku ini inspirasi dari kejadian nyata? Kata Reno sambil menunjuk novel horor lokal. Nadia membaca sampul belakangnya. Ini fiksi, Mas. Nama, tempat, dan tokohnya juga disamarkan. Reno melongo. Oh, iya ya. Ia tertawa kikuk. Nadia hanya mengangguk sopan, lalu kembali ke rak. Tidak ada yang spesial dari hari-harinya di toko, tapi setiap momen kecil itu memperluas dunianya. Ia mulai merasa sedikit lebih percaya diri bicara dengan orang asing. Mulai memahami bahwa dunia di luar panti juga punya warna. Sampai suatu sore, ketika ia hendak pulang, Pak Edwin memberinya sebuah amplop kecil. Uang transport, bukan gaji. Anggap aja uang lelah, katanya cepat, seakan takut Nadia menolak. Terima kasih Pak, ujar Nadia pelan, lalu menunduk. Dalam hati, ia langsung membagi isi amplop itu. Setengah untuk membeli vitamin buat Ibu Lilis yang belakangan sering batuk,
sisanya untuk sabun dan susu bubuk di panti. Malamnya, ketika semua anak panti sudah tidur, Nadia duduk sendiri di bawah lampu remang kamar. Ia membuka halaman terakhir buku catatannya, lalu menulis, "Hari ini aku belajar, kadang kita nggak harus jadi orang penting untuk memberi arti. Cukup jadi orang baik di waktu yang tepat." Dan di luar jendela, hujan turun pelan-pelan, tak deras, tak juga reda. Tapi cukup untuk membuat bumi tetap hidup. Pagi datang tanpa suara. Di langit, matahari enggan bersinar terang, seolah ikut lesu melihat kehidupan di panti asuhan Pelita Kasih. Nadia menyapu halaman depan sambil sesekali menoleh ke dapur. Ia khawatir Ibu Lilis belum bangun lagi pagi ini. Sudah 3 hari suara batuk dari kamar belakang tak juga reda. "Ibu Lilis, Nadia bawain teh anget ya," katanya pelan sambil masuk ke dalam kamar kecil itu. Ibu Lilis terbaring lemas. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. "Nggak usah repot, nak. Nanti aja," bisik Ibu Lilis. Nadia menggeleng cepat. Ia tahu betul, kalau bukan dia yang merawat, tak akan ada yang melakukannya. Anak-anak lain masih terlalu kecil. Beberapa bahkan belum mengerti arti kata sakit. Setelah menyuapi Ibu Lilis bubur dan memberinya obat, Nadia baru sadar waktu sudah menjelang pukul 7. Ia tergesa-gesa ganti seragam, menyambar roti sisa semalam dan berlari ke sekolah. Perjalanan sepanjang 2 kilometer itu ditempuhnya tanpa mengeluh, walau sepatu tuanya membuat lecet di tumit. Di kelas, Nadia datang saat bel masuk hampir berbunyi. Wajahnya sedikit berkeringat, rambutnya berantakan. "Telat, ya?" bisik Rani, yang akhirnya duduk lagi di sebelah Nadia hari itu. Nadia tersenyum, sedikit. Guru biologi masuk dan mulai menjelaskan materi tentang sistem pernapasan. Nadia mencatat seperti biasa, fokus, rapi, dan pelan-pelan. Tapi kali ini, pikirannya sedikit melayang. Ia terus teringat wajah pucat Ibu Lilis, dan rasa takut menyelinap pelan-pelan ke dalam dadanya. Bagaimana jika Ibu Lilis tak ada? Sepulang sekolah, Nadia tak langsung menuju toko buku. Ia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Dan benar saja, ketika sampai di panti, ia melihat 2 anak kecil sedang menangis di depan kamar Ibu Lilis. "Kenapa, Dek?" tanya Nadia panik. "Kak, Ibu batuknya nggak berhenti. Serem," jawab si kecil Wulan. Matanya sembab. Nadia langsung masuk ke kamar. Ibu Lilis menggigil, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tanpa pikir panjang, Nadia menggendong tubuh lemah itu keluar. Ia berhenti sebentar di depan pintu, bingung harus kemana. Mereka tak punya kendaraan, uang pun nyaris tak ada. Tapi tekad Nadia sudah bulat. Ia menghentikan angkot, lalu meminta tolong sopirnya membawa mereka ke puskesmas. "Bayarnya nanti, Bang. Saya minta tolong," ucapnya dengan suara bergetar. Sopir itu memandang Nadia sebentar, lalu mengangguk. "Naik aja, Dik. Gua ngerti." "Kok di puskesmas?" Ibu Lilis segera ditangani. Dokter mengatakan ada infeksi saluran pernapasan cukup parah. Harus rawat inap, minimal 2 hari. Nadia duduk di bangku, tunggu dengan jantung berdebar. Ia membuka dompetnya. 3 lembar uang 5 ribuan dan recehan. Tak cukup bahkan untuk obat. "Bu, biaya rawatnya? Nanti bisa dicicil?" tanya Nadia kepada perawat. Perawat itu menatapnya iba. "Kamu keluarganya?" "Bukan, tapi saya anak panti. Kami tinggal sama Ibu Lilis. Dia satu-satunya yang kami punya." Perawat itu terdiam, lalu mengangguk. "Nanti kami bantu urus ke dinas sosial. Kamu tenang dulu ya." Nadia mengangguk, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada ketakutan di sana. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal kehilangan. Malam itu, Nadia tidur di kursi tunggu puskesmas. Ia tak pulang. Ia mengirim pesan pada Pak Edwin, meminta izin tidak masuk kerja hari itu. Dan seperti biasa, jawaban Pak Edwin sangat singkat. "Jaga dirimu baik-baik, Nadia." Keesokan harinya, Nadia kembali ke panti hanya untuk memastikan anak-anak sarapan. Ia membuat bubur dari beras terakhir yang ada. Ia mengelus kepala mereka satu-satu, lalu pergi lagi ke puskesmas. Selama 2 hari, Nadia mengurus semuanya sendiri.
menjaga Ibu Lilis, mengantar makanan, dan menghibur anak-anak kecil yang bertanya-tanya kemana ibu mereka. Ia tak pernah mengeluh, meski wajahnya mulai pucat dan kantung matanya menghitam. Dan anehnya, tak ada yang benar-benar tahu ini semua. Di sekolah, teman-temannya tak ada yang bertanya mengapa ia terlihat lelah. Di toko buku, pelanggan tetap hanya menyapa seperti biasa, tanpa tahu ada yang berat sedang ia pikul. Senyumnya tetap hadir. Tapi tak ada yang bertanya kenapa ia masih tersenyum. Malam ketiga, Nadia duduk di depan kamar puskesmas sambil menatap bulan. Tangannya menulis pelan di buku, lusuh miliknya. Senyum itu bukan karena aku bahagia, tapi karena aku harus tetap kuat, supaya adik-adikku nggak takut. Tiba-tiba, seorang ibu dengan anak kecil lewat di depannya. Anak itu menunjuk ke arah Nadia dan berkata, "Ibu, kakaknya cantik ya, tapi kenapa matanya sedih?" Nadia mendongak, pelan, terkejut. Anak kecil itu menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ibu si anak tersenyum canggung, lalu mengajak anaknya pergi. Tapi Nadia masih tertegun. Baru kali ini, ada yang melihat kesedihan yang selalu ia sembunyikan. Hari itu langit mendung, tapi hati Nadia justru lebih kelabu. Setelah 2 malam tidur di kursi puskesmas, tubuhnya mulai menolak diajak kompromi. Kepala pusing, perut mual, tapi ia tak berhenti bergerak. "Bu, saya izin sebentar keluar ya. Ada yang harus saya urus," ujar Nadia pada perawat jaga. Ibu Lilis sudah sedikit membaik, meski tubuhnya masih lemah. Nadia tahu biaya obat belum lunas. Obat lanjutan untuk 3 hari ke depan tak akan bisa diambil jika belum dibayar. Dengan langkah cepat, Nadia menuju terminal kecil di ujung jalan. Di sana, ia menjajakan gantungan kunci yang dibuatnya dari sisa kain dan manik-manik bekas. 1.003 biji, murah aja kak, buat adik di rumah. Suaranya nyaris habis, tapi tetap lembut. Beberapa orang hanya melirik. Ada yang tersenyum iba tapi berlalu. Yang lain mencibir, menganggapnya peminta-minta. Namun seorang bapak sopir angkot memanggilnya. "Dek, sini. Nih, ambil 2.000, saya ambil 6 biji. Buat gantungan kunci pintu rumah, biar istri senang." Nadia tersenyum lebar, walau tangannya sedikit gemetar. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga rezekinya lancar." Hari itu, ia hanya mendapat 9.000 rupiah. Tapi itu cukup untuk membelikan bubur hangat buat Ibu Lilis dan beberapa butir obat generik di apotek kecil. Keesokan harinya, saat Nadia kembali ke toko buku, Pak Edwin sudah menunggu dengan wajah masam. "Kemarin kamu nggak ngabarin lebih awal. Buku-buku nggak diberesin, dan pelanggan nanya kemana kamu," katanya tanpa marah, tapi juga tanpa senyum. Nadia menunduk. "Maaf Pak, Ibu panti sakit, saya urus sendiri." Pak Edwin mendesah. "Lain kali bilang dari pagi, kamu masih bisa dipercaya, tapi saya juga punya usaha yang harus jalan." "Iya Pak, maaf," jawab Nadia pelan. Hari itu, ia bekerja lebih keras dari biasanya. Mengangkat tumpukan buku baru dari gudang, mengepel lantai yang basah karena hujan, bahkan melayani pembeli sambil berdiri berjam-jam. Tapi tak ada satu keluhan pun keluar dari bibirnya. Sampai seorang perempuan berdandan mewah masuk ke toko, membawa anak kecil yang cemberut. "Dek, ada pensil warna isi 36?" tanyanya singkat. Nadia dengan cepat menunjuk rak alat gambar. "Harganya berapa?" 45.000, Bu." Si ibu melirik malas. "Nggak bisa kurang? Di toko sebelah 50, tapi dapat diskon." "Saya..." Coba tanya Pak Edwin dulu. "Ya, Bu." Tapi sebelum sempat melangkah, ibu itu menyentuh lengan Nadia. "Kamu kerja di sini? Atau cuma bantu-bantu?" "Saya magang, Bu," jawab Nadia pelan. "Oh, anak magang. Pantas, masih polos. Tapi kamu cantik. Pernah coba cari kerja yang lebih gampang? Kayak jaga stand pameran, atau..." "Ya, ngerti maksud saya?" Nadia terdiam. Hatinya mencelos. Ia tahu arah pembicaraan si ibu mulai tak menyenangkan. "Kalau kamu butuh uang, kadang dunia punya cara cepat, Dek. Jangan terlalu lugu." Nadia tersenyum kecil. "Terima kasih sarannya, Bu.
Tapi saya masih percaya rezeki yang halal datang dengan jalan yang baik. Ibu itu melengos dan pergi tanpa membeli apapun. Pak Edwin, yang mendengar dari balik rak, mendekat pelan. Kalau kamu tetap di jalan yang benar, Nadia, kamu mungkin lambat. Tapi kamu nggak akan pernah takut. Nadia menunduk. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Ada rasa hangat di dada. Ia merasa dihargai. Malamnya, Nadia duduk di teras panti sambil memijat kaki Ibu Lilis yang masih kaku. Nadia, kamu lelah, ya? Tanya Ibu Lilis. Suara pelan. Sedikit, Bu. Tapi nggak apa-apa. Asal Ibu sehat. Ibu Lilis menatap gadis itu. Lama. Kamu tahu, kamu nggak harus jadi dewasa secepat ini. Tapi kamu memilih begitu. Maafkan Ibu, karena kamu harus menanggung semuanya sendirian. Nadia terdiam sejenak. Ibu nggak perlu minta maaf. Saya justru bersyukur masih punya tempat pulang. Ibu Lilis meneteskan air mata. Ia tahu, gadis ini tak pernah punya apa-apa sejak kecil. Tapi hati Nadia selalu penuh. Di kamar kecilnya, Nadia menulis di buku hariannya. Hari ini aku ditawari jalan pintas. Tapi aku ingat, yang cepat belum tentu baik. Dan yang baik, walau lambat insya Allah sampai. Ia menutup buku, memeluknya pelan, lalu tidur dengan tubuh letih. Di luar jendela, bulan separuh bersinar redup. Tapi bagi Nadia, itu sudah cukup untuk menuntun langkahnya esok hari. Panti Pelita Kasih mulai kehilangan cahaya. Persediaan beras tinggal 1 karung kecil. Gas untuk memasak hampir habis. Susu anak-anak sudah tak terbeli sejak 2 minggu lalu. Dan listrik tinggal menunggu surat peringatan terakhir. Nadia menatap lembaran tagihan yang ia kumpulkan dalam map lusuh. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena bingung harus mulai dari mana. Ibu Lilis masih belum pulih benar. Ia bisa berdiri, tapi belum kuat untuk banyak bicara. Satu-satunya yang bergerak untuk panti adalah Nadia. Dan saat itu, datanglah satu kesempatan, atau lebih tepatnya, satu godaan. Suatu sore saat menjaga toko, seorang pria muda berjas rapi datang. Ia bertanya tentang novel-novel langka. Nadia melayani dengan sabar, bahkan mencatatkan judul yang dicari si pria. Namanya siapa? Tanya pria itu sambil menyimpan ponselnya. Nadia, Pak. Nama yang cantik. Nadia, kamu masih sekolah? Iya, kelas 12. Kamu kerja di sini? Magang, Pak. Tapi kadang dibayar. Pria itu mengangguk, lalu tersenyum tipis. Saya bisa kasih kamu pekerjaan yang lebih menghasilkan. Nggak berat, cuman jadi penyambut tamu di acara-acara galeri. Dibayar 200.000 per malam. Nadia terdiam. Jumlah itu cukup untuk beli 1 tabung gas dan sekantong beras. Tempatnya di kafe, bukan tempat aneh-aneh. Kamu cuma perlu tersenyum dan menyambut tamu. Kadang nemenin ngobrol. Tapi, saya sekolah, Pak. Weekend aja. Nggak akan ganggu sekolah. Lagian kamu pintar bicara. Muka kamu juga jualan banget. Ada jeda panjang. Nadia tak langsung menjawab. Pria itu memberikan kartu nama. Kamu pikirkan. Banyak gadis seumur kamu yang sudah hidup enak dari kerja-kerja begini. Apalagi kalau punya beban hidup. Dunia ini keras, Nadia. Malam itu, Nadia duduk di kamar. Menatap kartu nama itu lama sekali. Ia tahu apa maksud pria itu. Tugasnya mungkin bukan hanya menyambut tamu, tapi 200.000. Nah, cukup untuk membuat panti bertahan beberapa hari. Cukup untuk beli obat untuk adik kecil yang sedang demam. Cukup untuk menebus susu bayi yang ditahan toko. Ia menangis dalam diam. Menangis karena ditawari hal semacam itu. Menangis karena sempat tergoda. Ia merobek kartu nama itu pelan-pelan, lalu membuangnya ke tong sampah. Keesokan harinya, ia kembali ke toko buku. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya lebih tegas. Pak Edwin memanggilnya ke belakang. Nadia, kamu nggak perlu kerja 2 kali lipat. Tapi saya tahu kamu butuh uang. Saya punya saran. Nadia menatapnya dengan harapan. Ada program beasiswa dari yayasan buku ini.
Kalau kamu lolos, kamu dapat uang saku tiap bulan. Cukup buat bantu panti sedikit-sedikit. Nadia nyaris meneteskan air mata. Pak, saya mau. Bagus. Tapi syaratnya satu, nilai kamu harus tetap tinggi. Dan kamu harus ikut lomba menulis cerpen minggu depan. Nadia mengangguk. Ia tak tahu bisa menang atau tidak, tapi ia akan berusaha. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Nadia tidur hanya 3 jam sehari. Pagi sekolah, siang jaga toko, malam menjaga Ibu Lilis dan anak-anak panti. Di sela itu, ia menulis cerpen. Ia menulis tentang seorang anak panti yang tetap berdiri walau dihujat, walau difitnah, walau diforsir, dunia. Ia menulis dengan air mata. Kata-katanya lahir dari luka yang tak pernah sembuh. Suatu malam, saat ia tertidur di meja, Ibu Lilis menatapnya lama. Ya Allah, kuatkan anak ini, jangan biarkan dia menyerah. 5 hari kemudian, Nadia mengirimkan naskah cerpennya. Ia tak berharap banyak, hanya berdoa. Dan seminggu kemudian, Pak Edwin memanggilnya dengan senyum lebar. Nadia, kamu juara 2. Apa? Nadia nyaris tak percaya. Beasiswa langsung aktif bulan depan. Uang saku 1 juta per bulan. Bisa kamu atur, kan? Nadia menunduk. Kali ini ia tak bisa menahan tangis. Saya nggak tahu harus bilang apa. Cukup bilang, jangan menyerah, itu cukup. Di panti malam itu Nadia membelikan bubur ayam untuk semua anak. Kenapa hari ini Kak Nadia senyum terus? Tanya Wulan polos. Nadia memeluk adik kecil itu. Soalnya hari ini kakak menang, bukan lomba. Tapi menang dari rasa putus asa. Hari itu langit cerah, tapi hati Nadia berkabut. Sudah 2 hari Ibu Lilis kembali dirawat di puskesmas karena infeksi paru-paru yang kambuh. Anak-anak panti mulai batuk pilek. Uang dari beasiswa sudah digunakan sebagian besar untuk obat dan makan. Nadia menghitung receh terakhirnya. 2.500 rupiah. Cukup untuk ongkos angkot ke sekolah, tapi tidak cukup untuk membeli kebutuhan paling penting sore itu. Pembalut. Sore menjelang malam, tubuhnya sudah lemas. Ia berusaha tetap berdiri, tetap senyum pada adik-adik di panti, tapi rasa nyeri di perut membuat langkahnya gemetar. Setelah mengantar 1 dus makanan sumbangan dari warung depan, Nadia memberanikan diri berjalan ke sebuah supermarket kecil di ujung jalan, berharap bisa menawar atau memohon. Mungkin saja ada potongan harga, atau bisa bayar besok. Ia berdiri lama di rak bagian belakang. Matanya memandangi pembalut termurah, 72.800 rupiah. Ia merogoh sakunya, membuka dompet. Uangnya memang tak cukup. Bahkan tak bisa dibayar dengan koin recehan. Ia sempat meletakkan 1 bungkus ke dalam saku jaketnya, hanya untuk mengecek harga di kasir nanti. Tapi sebelum sempat melangkah, suara tajam menyentaknya. "Hei, kamu, berhenti!" Nadia menoleh. 2 pegawai toko mendekatinya cepat. Salah satu menunjuk saku jaketnya. "Itu kamu nyolong ya? Kelihatan kok dari CCTV." Wajah Nadia pucat. "Enggak, Kak. Saya cuma..." "Ngaku aja. Jangan sok polos. Model kayak kamu tuh sering nyolong di sini." Seketika kerumunan kecil terbentuk. Ada ibu-ibu, 2 pegawai tambahan, bahkan satpam yang tiba-tiba datang. "Dasar anak panti, mau makan gratis aja masih nyolong. Udah panggil polisi aja biar kapok." Nadia berdiri kaku. Dunia seperti berhenti berputar. Suara-suara kasar itu menyayat lebih dalam dari rasa sakit di perutnya. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan. Tapi suaranya tertelan air mata yang menggumpal di kerongkongan. Saya cuma mau lihat harga. Uang saya nggak cukup." "Alasan!" bentak salah satu dari mereka. "Kalau nggak cukup, ya jangan ambil." Nadia menarik napas panjang. Ia menggenggam jemarinya yang dingin. Lalu perlahan, dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Kalau saya harus minta maaf karena miskin, saya akan minta maaf sekarang. Tapi kalian belum tahu siapa saya. Kalian belum tahu berapa kali saya tidur tanpa makan, berapa kali saya beli air putih dan bilang ke adik-adik kalau itu sirup jeruk supaya mereka nggak sedih." Kerumunan mulai tenang. Beberapa wajah berubah rautnya.
Saya nggak punya orang tua. Saya tumbuh di panti. Saya kerja sambil sekolah. Saya nulis cerpen buat dapat beasiswa. Saya jaga anak-anak yang sakit. Dan hari ini, saya datang ke sini cuma buat beli pembalut. Tangis Nadia pecah. Tapi bukan tangis lemah. Itu adalah tangis seseorang yang terlalu lama dipendamkan. Saya nggak nyolong. Saya cuma belum kuat buat minta tolong. Hening. Sunyi seperti tak pernah ada yang berteriak sebelumnya. Seorang ibu-ibu berkerudung mendekat, menyentuh bahu Nadia. Nak, maafkan kami. Kami salah. Salah satu pegawai yang tadinya paling galak menunduk. Wajahnya merah. Satpam mundur pelan. Pegawai kasir, seorang perempuan muda, dengan tangan gemetar meraih dompetnya sendiri. Ini, Dek, ambil. Beli yang kamu butuhkan, dan maaf. Nadia menggeleng. Terima kasih. Tapi saya nggak minta dikasihani. Saya cuma minta dimanusiakan. Beberapa menit kemudian, Nadia keluar dari toko dengan mata sembab. Di tangannya, satu bungkus pembalut yang dibayarkan oleh seorang ibu baik, hati yang tak sempat menyebut namanya. Ia menoleh sebentar ke arah toko, lalu melangkah pelan ke jalan kecil menuju panti. Di belakangnya, orang-orang di toko itu diam. Beberapa dari mereka menyeka air mata. Yang lain memandang ke lantai, seakan malu dengan suara mereka sendiri yang tadi begitu lantang menghakimi. Dan sejak hari itu, mereka tak pernah lagi melihat anak panti sebagai beban. Malam itu, di kamar kecilnya, Nadia menulis, "Hari ini aku tidak kalah. Hari ini, aku hanya mengingatkan dunia bahwa manusia tidak bisa dinilai dari isi sakunya." Dan satu kalimat bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, Nadia tak menyangka hidupnya berubah dalam semalam. Pagi itu, saat hendak berangkat sekolah, seorang lelaki berjaket ojek online berdiri di depan gerbang panti. "Ini rumah Nadia, ya?" Nadia mengangguk ragu. Lelaki itu menyerahkan sebuah kantong plastik besar dan satu surat kecil. "Ada yang kirim, nggak ada nama." Begitu dibuka, isinya pembalut, sabun, sampo, vitamin, dan beberapa camilan anak-anak. Surat kecilnya bertuliskan, "Kamu tidak sendirian, kami mendengar kisahmu. Tetap kuat." Tangis Nadia pecah. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tak tahu siapa yang mengirim, tapi itu membuatnya merasa tidak invisible. Namun, kabar baik tak datang sendirian. Sore harinya, Panti Pelita Kasih dikunjungi oleh seorang wartawan dari media lokal. Ia ingin mewawancarai Nadia tentang kejadian di supermarket. Ternyata, video dari CCTV tersebar dan viral, bukan karena tuduhan mencuri, tapi karena satu kalimat Nadia yang mengguncang hati banyak orang. "Saya nggak nyolong, saya cuman belum kuat buat minta tolong." Kalimat itu disalin ulang di media sosial, di status WhatsApp, bahkan jadi bahan ceramah di masjid dan postingan di Instagram. Nadia tak tahu harus bangga atau takut. Wawancara pun dilakukan dengan sederhana. Nadia bicara dengan tulus, tanpa melebih-lebihkan, tanpa menyalahkan siapapun. "Saya cuma ingin hidup dengan layak dan membuat adik-adik di panti merasa punya tempat di dunia ini." Beberapa hari kemudian, bantuan mulai berdatangan. Sembako, pakaian, obat-obatan, bahkan relawan untuk membersihkan panti. Nama Nadia disebut-sebut sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Ada yang mengajak kolaborasi menulis, ada yang menawarkan beasiswa lebih besar. Tapi, di balik itu semua, tidak semua orang senang. Si Nadia itu sok suci banget, ya. Sekali ngomong bijak langsung viral. Itulah kalimat yang dibaca Nadia diam-diam dari komentar akun media sosial sekolahnya. Ada banyak anak panti. Kenapa dia doang yang dapat perhatian? Modal air mata doang. Dan komentar yang paling menyakitkan. Kalau emang nenggak nyolong, kenapa bisa masukin barang ke saku? Pasti modus. Dasar maling licik. Nadia memandangi layar ponselnya. Tangannya dingin. Di sekolah pun, ia mulai merasa dilihat dengan dua mata yang berbeda. Mata kagum dan mata curiga.
Di koridor, teman sekelasnya, Reza, berbisik dengan temannya. Gua rasa Nadia cuma cari panggung. Iya, lihat aja, kayak tokoh drama. Mereka tak sadar Nadia mendengar. Dan saat pulang sekolah, sekelompok siswi menghampirinya di gerbang. Nadia, boleh foto bareng? Ia tersenyum kikuk. Iya boleh. Tapi setelah foto, salah satu dari mereka berkata pelan, namun tajam. Buat anak miskin, kamu jago juga cari panggung, ya. Nadia membeku. Malam itu, Nadia duduk sendiri, di depan teras panti. Ia menatap langit gelap. Rasa pedih yang lain mulai muncul. Kali ini bukan dari tubuh, tapi dari luka yang datang dari keraguan orang lain. Ibu Lilis, yang sudah sedikit pulih, menghampiri dengan selimut. Nak, kamu tahu kenapa orang baik sering diserang? Nadia menggeleng. Karena kebaikan itu mengganggu mereka yang tak ingin berkaca. Mereka takut melihat betapa kecilnya hati mereka dibanding milikmu. Nadia menunduk. Ia menangis pelan. Di pangkuan Ibu Lilis. Bu, aku nggak kuat kalau semua orang lihat aku seperti tokoh. Aku cuma pengen hidup biasa. Aku nggak mau jadi simbol. Aku capek. Ibu Lilis memeluknya erat. Kamu tidak bisa mengatur reaksi dunia, tapi kamu bisa memilih tetap menjadi Nadia. Itu cukup. Besok paginya, Nadia menolak semua tawaran wawancara lanjutan. Ia kembali menjaga toko buku, kembali mengajar adik-adik di panti, dan kembali menulis diam-diam. Namun satu undangan datang yang sulit ditolak. Undangan menjadi pembicara di Seminar Nasional Anak Muda Pejuang Hidup. Ia ragu, tapi Ibu Lilis hanya bilang, kalau Tuhan sudah memberimu suara, gunakan itu untuk menguatkan yang lain. Dan Nadia pun berkata, setengah takut tapi juga mantap. Baik Bu, sekali ini aku akan bicara. Bukan untuk tenar, tapi untuk yang dulu pernah seperti aku tak terdengar. Hari itu, Nadia mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam panjang. Rambutnya dikepang dua, rapi dan bersih. Tidak ada makeup tebal, tidak ada perhiasan mewah. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang membuat orang terpaku. Keteguhan yang tumbuh dari luka-luka sunyi. Gedung itu besar. Aula tempat acara seminar nasional itu diadakan penuh dengan siswa, guru, tokoh masyarakat, jurnalis, dan aktivis sosial. Semua mata tertuju ke satu nama di daftar pembicara. Nadia, anak panti asuhan yang mengubah cara dunia melihat kemiskinan. Namanya terpampang di spanduk, tapi hatinya tidak sedang berbunga. Ia duduk di baris depan, tangan gemetar, jantung berdetak, terlalu cepat. Aku bukan pahlawan. Aku cuma manusia biasa yang sempat kehabisan pilihan. Ia sempat menoleh ke kanan. Di kursi undangan khusus, Ibu Lilis duduk dengan senyum bangga, mengenakan kerudung biru langit yang sudah agak pudar. Di pangkuannya, ada tas kecil berisi obat dan surat doa-doa pendek yang ditulis anak-anak panti. Ketika namanya dipanggil, Nadia berdiri pelan. Langkahnya ringan tapi teguh. Tepuk tangan menyambutnya. Lampu sorot mengarah ke podium. Dan Nadia bicara, tanpa naskah, tanpa teks, hanya dengan suara hatinya. Saya Nadia, saya anak panti, dan saya bukan tokoh inspiratif. Saya hanya seseorang yang pernah dituduh mencuri saat sedang butuh sesuatu yang sangat dasar karena saya perempuan dan saya miskin. Hari itu, orang-orang berteriak. Mereka melihat jaket saya, bukan wajah saya. Mereka menilai saku saya, bukan luka saya. Tapi saya juga tidak menyalahkan mereka. Karena mungkin, selama ini, dunia memang terbiasa menghakimi lebih dulu, lalu bertanya belakangan. Nadia berhenti sejenak. Ia melihat ke arah belakang ruangan. Ada seseorang berdiri. Kak Dini, pegawai supermarket yang dulu pertama menuduhnya. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki bertubuh gempal. Satpam yang dulu ikut membentak. Wajah mereka penuh rasa bersalah. Tapi mereka datang. Saya tidak berdiri di sini untuk minta simpati. Saya berdiri di sini untuk bicara tentang anak-anak yang tumbuh tanpa nama belakang, yang harus kuat bahkan sebelum tahu arti kata sabar. Karena kami tidak minta dikasihani, kami hanya minta tidak dihakimi sebelum dikenal. Hening.
ruangan itu sunyi. Hari itu saya tidak mencuri, tapi hari itu juga saya mencuri perhatian kalian. Dan saya bersyukur, bukan karena jadi terkenal, tapi karena hari itu, suara saya akhirnya didengar. Tepuk tangan pecah. Beberapa orang berdiri. Beberapa menangis. Tapi Nadia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lepas. Setelah turun dari podium, ia langsung menuju kursi Ibu Lilis dan memeluknya lama. Ibu Lilis tak berkata apa-apa, hanya menepuk punggungnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi malam itu, kabar tak mengenakan datang. Salah satu LSM yang ingin menjadikan Nadia sebagai ikon kampanye sosial, mereka membatalkan kerjasama. Mereka bilang, Nadia terlalu emosional, terlalu keras bicara soal luka, terlalu jujur soal sistem. Kami butuh figur yang lebih diplomatis, begitu alasan mereka. Beberapa media juga mulai membuat artikel berjudul miring. Benarkah Nadia memanfaatkan status anak panti untuk popularitas? Satu kalimat. Tak cukup. Siapa sebenarnya Nadia? Nadia duduk di balkon panti, sendirian. Dunia yang sempat memujinya kini mulai memutar balik. Tapi kali ini, ia tak menangis. Ia membuka jurnal kecilnya dan menulis. Mereka bisa ambil tepuk tangan, tapi tidak bisa ambil suara hatiku. Keesokan harinya, Nadia kembali ke sekolah. Beberapa guru menyalaminya, tapi beberapa siswa mencibir. Udah terkenal, sekarang jadi lupa diri ya? Kata salah satu temannya dengan nada setengah bercanda, setengah sinis, tapi Nadia hanya tersenyum. Ia sadar, dunia tidak akan selalu memilih berpihak, tapi ia bisa memilih berdiri, meski sendiri. Dan sore itu, saat pulang ke panti, ia menemukan satu hal tak terduga. Sebuah surat tertempel di pagar. Isinya tulisan tangan sederhana. Aku anak panti juga. Dulu aku malu. Tapi sejak lihat kamu bicara, aku pengen jadi sepertimu. Terima kasih karena sudah jadi suara untuk kami yang masih diam. Air mata Nadia jatuh. Ia meremas surat itu pelan, bukan karena marah, tapi karena terharu. Dunia boleh memutar balik, tapi satu kalimat dari seseorang yang tak dikenal cukup untuk menguatkan kembali langkahnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak seminar nasional itu. Suara Nadia masih terdengar, meski tak lagi di atas panggung atau di layar kaca. Tapi justru di tempat-tempat yang tak banyak disorot, di sudut perpustakaan, di ruang belajar panti, di dalam tumpukan buku bekas, dan di hati anak-anak yang perlahan menemukan kekuatan lewat kisahnya. Kini, tiap Sabtu sore, Nadia mengadakan kelas kecil di panti, bukan hanya untuk adik-adiknya, tapi juga untuk anak-anak dari kampung sebelah. Mereka duduk lesehan, memegang buku tulis, mendengarkan cerita dari pengalaman hidup, bukan dari buku pelajaran biasa. Kalian tahu, menjadi kuat itu bukan berarti nggak pernah nangis, katanya suatu hari. Menjadi kuat itu ketika kamu tetap berjalan. Walau sambil nangis, anak-anak tertawa kecil. Tapi mereka mencatat, panti pelita kasih pun berubah. Dulu cat dindingnya mengelupas. Sekarang sudah dicat ulang dengan warna cerah, hasil donasi sukarelawan. Perpustakaan kecil mulai dibangun di ruang kosong belakang. Isinya buku-buku bekas kiriman dari luar kota, lengkap dengan karpet biru lembut dan kipas angin baru. Ibu Lilis semakin sehat, meski harus rutin kontrol. Ia lebih sering duduk di halaman, menyulam sambil melihat anak-anak bermain. Kadang ia tersenyum sendiri melihat Nadia mengatur jadwal les atau membantu memperbaiki sepatu bocah yang rusak. Kamu bukan sekadar anak panti, Nadia, ucapnya suatu malam. Kamu rumah bagi banyak hati kecil yang dulu merasa yatim di dunia ini. Nadia memeluknya erat, tak menjawab apa-apa. Tapi dalam hati, ia tahu, cinta bukan cuma soal darah. Cinta bisa tumbuh di tengah luka dan menyembuhkan siapapun yang tinggal di dekatnya. Namun, bukan berarti hidup sepenuhnya mudah. Beberapa tawaran beasiswa ditolak Nadia karena syaratnya mengikat. Beberapa media meminta wawancara eksklusif, tapi Nadia menolak dengan halus. Saya hanya ingin belajar,
dan hidup tenang. Ia memilih satu beasiswa yang lebih kecil, tapi memungkinkan ia tetap tinggal di panti dan belajar sambil mengabdi. Ia ingin ambil jurusan psikologi. Aku ingin jadi penolong untuk orang-orang yang pernah merasa sekecil diriku dulu, katanya pada Ibu Lilis. Suatu hari, saat sedang membeli kertas untuk keperluan kelas, Nadia kembali ke supermarket tempat semua kisahnya dulu bermula. Ia sempat ragu masuk, tapi langkahnya mantap. Di dalam, suasana berbeda. Tidak lagi seperti hari kelam itu. Bahkan, di sudut ruang dekat kasir, terdapat sebuah papan kecil bertuliskan, "Belajar dari Nadia, mari dengar sebelum menghakimi." Matanya berkaca-kaca. Saat ia berjalan ke kasir, seorang perempuan muda tersenyum padanya. "Mbak Nadia, kan? Saya dulu kasir di sini juga. Waktu kejadian itu, saya diam aja karena takut. Tapi sekarang saya sadar, diam juga bisa menyakiti. Maaf ya." Nadia menggenggam tangan perempuan itu. Tak ada marah, hanya kelegaan. "Terima kasih sudah berani minta maaf. Itu nggak semua orang bisa lakukan." Sore itu, Nadia duduk di taman kecil dekat panti. Ia membuka buku tulis dan menulis. Ternyata, satu kalimat bisa jadi peluru atau pelukan. Dunia bisa berubah bukan karena panggung besar, tapi karena hati kecil yang berani bersuara. Ia menutup bukunya, dan saat menatap langit senja, ia tersenyum. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku bisa jadi cahaya kecil kalau aku mau terus hidup dengan jujur." Dan ia tahu, masih banyak perjalanan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, Nadia merasa tidak berjalan sendirian. Ia membawa banyak hati bersamanya. 3 tahun berlalu. Panti asuhan Pelita Kasih kini jauh berbeda. Dulu sempit, kini lebih lapang. Dulu sepi, kini ramai dikunjungi orang-orang yang ingin belajar, membantu, bahkan sekadar mendengar cerita anak-anak di sana. Banyak perubahan fisik, tembok berwarna cerah, aula kecil serbaguna, taman sederhana dengan ayunan, dan rak buku terbuka. Tapi yang paling berubah adalah suasana. Anak-anak tak lagi malu bilang dari panti. Mereka bangga, karena nama Nadia melekat di banyak cerita inspiratif, di seminar-seminar kecil, di tulisan-tulisan sosial media yang viral, dan di hati banyak anak-anak yang dulu merasa tak punya tempat di dunia ini. Dan hari itu, sebuah acara penting digelar di aula panti. Acara kelulusan sekaligus pelepasan Nadia, yang akhirnya akan merantau ke Jogja untuk melanjutkan kuliah psikologi secara penuh, setelah sebelumnya belajar jarak jauh sambil tinggal dan mengabdi di panti. Semua berkumpul. Ibu Lilis duduk paling depan, mengenakan kebaya sederhana. Wajahnya berseri. Matanya merah karena haru sejak pagi. Di belakangnya, hadir puluhan tamu, perwakilan LSM, mahasiswa relawan, alumni panti, bahkan pegawai supermarket. Tempat peristiwa itu dulu terjadi, datang membawa kue dan doa. Nadia berdiri di tengah panggung, kali ini tak bicara panjang. "Saya dulu pernah hampir berhenti percaya pada dunia. Tapi ternyata, dunia bukan tempat yang sepenuhnya salah. Kita cuma perlu lebih banyak orang yang berani berkata jujur dan bersikap baik. Saya bukan pahlawan, tapi saya percaya, setiap anak yang tumbuh tanpa orang tua masih bisa tumbuh jadi cahaya. Asal ada satu orang yang percaya padanya." Hening sejenak, lalu tepuk tangan riuh, tangis haru. Setelah itu, Nadia turun dari panggung, memeluk semua anak satu persatu. Mereka menangis, memohon agar ia tidak pergi jauh. Tapi Nadia meyakinkan mereka, ia akan kembali, selalu. Malamnya, Nadia duduk sendiri di teras panti, mengenakan jaket hitam lamanya, yang dulu sempat dikira tempat menyimpan curian. Tapi kini, jaket itu seperti simbol perjalanannya. Tiba-tiba, seorang anak perempuan kecil datang menghampiri. Usianya sekitar 7 tahun, rambut diikat 2, mengenakan rok belel dan kaus bergambar bintang. "Kak Nadia." "Iya, sayang. Aku takut. Besok katanya aku mau sekolah, tapi aku malu. Takut ditanyain ayahku siapa. Aku nggak punya jawaban." Nadia tersenyum. Ia membelai rambut si kecil. "Kamu tahu nggak, dulu kakak juga nggak punya jawaban, tapi kakak bilang ke orang-orang,
bahwa kakak anak dari keberanian, anak dari kasih, anak dari Ibu Lilis dan semua cinta yang tumbuh di tempat ini. Kamu bisa bilang begitu juga, karena kamu juga anak cahaya. Anak itu mengangguk, matanya berbinar. Aku anak cahaya. Iya, dan dunia harus tahu itu. Di dalam kamar, koper kecil Nadia sudah siap. Buku-buku, jaket, surat-surat, anak-anak, dan satu kotak kecil berisi surat-surat dari masa lalu. Surat dari anak panti lain, dari pengasuhnya, dan dari orang-orang yang dulu mencibir tapi kemudian sadar. Satu surat yang paling ia simpan baik-baik adalah kertas kusam bertuliskan, "Aku anak panti juga, tapi sejak lihat kamu bicara, aku pengen jadi sepertimu." Nadia menutup kotak itu, lalu menatap jendela. Masa depannya belum pasti. Tapi kini, ia tak takut. Karena ia tahu, satu kalimat, jika datang dari hati yang jujur, bisa menyentuh ribuan hati lain. Dan Nadia sudah jadi bukti nyata dari itu, penutup cerita. Begitulah kisah Nadia, gadis biasa dengan masa lalu kelam, yang pernah dituduh mencuri, tapi membuktikan bahwa luka tidak harus disembunyikan. Ia tidak sempurna. Tapi dari ketidaksempurnaan itu, tumbuh keberanian yang membuat dunia menoleh dan mendengar. Karena terkadang, perubahan besar dimulai dari satu kalimat sederhana. Saya tidak mencuri, tapi saya juga tidak pernah dimengerti. Dan sejak hari itu, dunia mulai belajar untuk mendengar sebelum menghakimi. Jika kamu ingin aku bantu menyiapkan naskah ini menjadi e-book, file PDF, atau format untuk diunggah di Wattpad Medium, tinggal bilang saja. Terima kasih sudah mempercayakan kisah ini, dan selamat. Kamu baru saja menyelesaikan kisah 10 bab yang emosional, hangat, dan penuh makna 4O.